terima kasih sudah mengundang saya selaku pengajar dari Swiss German University untuk berbagi pengalaman mengenai optimalisasi pemanfaatan kecerdasan tiruan untuk mempermudah pekerjaan di lingkungan pemerintah Kota Tangerang. Sekarang sudah melihat bahwa artificial intelligence itu menjadi sesuatu teknologi yang tidak bisa dihindari. Artificial intelligence ini ternyata hanya sebuah perangkat yang mengikuti perkembangan zaman yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja dari institusi atau perusahaan. Tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Namun sebelum lebih lanjut membahas tentang penggunaan kecerdasan tiruan untuk memperlancar pekerjaan di institusi government, kita perkuat dulu pemahaman kita tentang apa itu artificial intelligence, atau di dalam bahasa Indonesia adalah kecerdasan buatan. Ternyata AI ini adalah the simulation of human intelligence. Nah, yang cerdas itu bukan komputernya, yang cerdas itu bukan robotnya. Yang cerdas itu adalah manusia. Sebagai ciptaan Tuhan, manusia itu cerdas. Ya, cerdas itu baik cerdas otaknya maupun cerdas inderanya. Jadi yang dimaksud dengan human intelligence di sini adalah cerdas otaknya dan cerdas inderanya, termasuk juga cerdas kemampuan fisik tubuhnya. Nah, ini yang harus kita pahami dulu, bahwa posisi manusia itu derajatnya lebih tinggi daripada AI. Saat ini masih mengatakan tetap human intelligence itu jauh lebih tinggi daripada si AI. AI ini jauh lebih bodoh di bawah ya. Nah, the simulation of human intelligence itu adalah bagaimana kita ini sebagai manusia, terutama kami para IT, peneliti-peneliti di bidang ilmu komputer, di bidang AI, itu kita ingin mensimulasikan. Simulasi itu artinya ingin meniru, ya, meniru kecerdasan manusia dengan cara tentu saja ya software coded. Jadi kita membuat perangkat lunaknya dulu nih, ya kan? Karena perangkat lunak sebagai otaknya. Ada suatu kalimat menarik di sini, heuristics. Heuristik itu adalah sebuah mental, sikap mental, status mental yang bisa menyelesaikan problem itu dengan cepat, ya, memberikan hasil dengan cepat dan layak, dikerjakan dalam waktu yang sangat singkat. Nah, ada lagi AI yang pada umumnya sering dipakai sama orang adalah AI adalah sebuah cabang dari ilmu komputer yang menggunakan model komputasi. Ya, model komputasi untuk mengerjakan tugas-tugas yang sebenarnya sebelumnya itu sudah dikerjakan oleh manusia. Ya, sebagai contoh teman-teman, manusia itu cerdasnya itu adalah mempunyai panca indera, itu yang paling basic dulu. Sebelum sebelum kita ngomong kepada kecerdasan otak, itu kita lihat dulu. Manusia tuh punya panca indera. Panca indera yang paling mudah dipahami itu punya mata, punya telinga, begitu. Kemudian punya indera perasa, ya, perasa di lidah maupun perasa di kulit, begitu. Dan seterusnya, teman-teman tahu panca indera itu. Kita ambil yang gampang dulu. Mata. Mata itu kalau cara kerjanya manusia itu melihat sebuah benda, misalnya benda itu adalah tomat. Ya, benda itu adalah tomat. Mata sebagai indera, dia melihat benda itu adalah tomat. Maka mata mengirim sinyalnya ke otak. Lalu otak itu sudah punya sebuah pola bahwa kalau bendanya seperti itu, maka namanya tomat. Nah, otak bisa mempunyai pola seperti itu karena apa? Belajar. Kalau otak tidak pernah diajarin,
maka dia nggak bisa menyimpulkan bahwa benda objek itu adalah tomat. Nah, itulah cara kerja, ya, cara kerja kecerdasan. Ya, ada indera, ada otak. Lalu otaknya itu harus dilatih untuk mengenali itu. Nah, itu eh, prinsip kecerdasan yang paling dasar, ya. Prinsip kecerdasan yang paling dasar. Makanya untuk pendidikan anak usia dini itu penting banget kita mengajarkan fungsi-fungsi dasar, pengenalan-pengenalan dasar, begitulah keterampilan-keterampilan dasar karena itu dipakai oleh otak untuk belajar, ya, untuk belajar supaya itu semakin berkembang, semakin berkembang, semakin berkembang. Kemampuan kecerdasan manusia adalah dia bisa mengembangkan kemampuan berpikirnya. Itu kemampuan manusia. Nah, computer vision atau mungkin kecerdasan tiruan dulu itu berusaha meniru, ya, meniru kecerdasan manusia. Nah, tinggal kita ganti nih. Mata itu harus diganti sebagai penerima, apa namanya, untuk mengcapture, ya, untuk mengcapture benda, mengcapture gambar, melihat gambar. Nah, itu digantikan dengan perangkat sensor. Nah, perangkat sensor yang paling mudah ekonomis harganya adalah kamera. Jadi, dengan menghubungkan kamera ke perangkat komputer, maka sekarang si komputer ini sudah secara fisik mirip seperti kemampuan manusia. Dia punya alat untuk menangkap gambar, yaitu kamera, yang identik dengan mata manusia. Lalu otaknya, ya, otaknya inilah yang disebut dengan kecerdasan tiruan atau AI. Komputer ini adalah softwarenya, software coded heuristics-nya itu. Selain itu, komputer memprediksi ini bisa apel, tapi tingkat keyakinannya 15%. Atau lebih parah lagi, pitch, tingkat keyakinannya 1%. Nah, kita mengambil yang probabilitas paling besar, yaitu tomat dengan tingkat probabilitas 84%. Nah, hal ini harus menjadi penting, teman-teman harus ketahui dulu sebagai dasar dari kecerdasan tiruan adalah ada peluang kesalahan. Itu dulu yang penting. Ada peluang kesalahan. Ada peluang kekeliruan si kecerdasan tiruan ini melihat, memprediksi, menganalisa. Ada kemungkinan kekeliruan. Indera, yaitu mata. Sedangkan manusia, ketika dikasih ada satu objek baru, ini bentuknya kotak. Warnanya kok kuning-kuning orange ya. Ini apaan ya? Ini sepertinya tomat, tapi kok bentuknya kotak. Saya belum pernah melihat ini. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia gunakan indera keduanya, yaitu dia mulai mencium. Dicium sama dia, ini mah tomat, gitu kan ya. Atau dicium, ini mah melon, gitu loh. Sehingga penelitian di bidang kecerdasan tiruan itu sangat terbuka luas bagaimana terus meningkatkan kecerdasan si AI ini. Sangat disadari masih keterbatasan, sehingga para peneliti berlomba-lomba untuk menyempurnakan. Begitu. Sampai sekarang aja ada kecerdasan tiruan bisa sampai mendeteksi uang palsu, dia bisa deteksi kok. Nah, ini singkatnya yang paling gampang menjelaskan apa itu AI, yaitu dia berusaha meniru kecerdasan manusia. Salah satunya adalah dengan cara memanfaatkan indera, ya, kemampuan indera manusia. Mata misalnya. Nah, mata diganti apa? Dengan kamera, begitu. Nah, selain mata apa? Telinga. Telinga diganti dengan apa? Oh, dengan mikrofon. Iya, ya kan? Dengan mikrofon. Karena kalau speaker itu kan dia berbicara, ya kan? Dan seterusnya.